Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, bagaimana kabarnya? Saya percaya kabarnya pasti luar biasa baik ya, sebab kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya boleh kembali saat ini share bersama-sama saudara. Mari kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Jadi kalau saya boleh share, tema hari ini itu berbicara tentang siapa yang disukai oleh Tuhan, saudara. Karena saya percaya, saudara ya, kita semua adalah orang-orang yang ingin disukai oleh Tuhan, saya percaya apa yang kita lakukan saat ini, pagi ini pun, kita, berdoa bersama-sama pagi, selain karena kita perlu hadirat Tuhan, juga kita melakukan karena kita ingin menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari 2 tokoh Alkitab, saudara ya, tentang orang yang disukai oleh Tuhan. 2 tokoh Alkitab ini, tokoh yang pertama yang saya angkat itu berbicara tentang Imam Eli, saudara. Imam Eli, kalau buat mungkin saudara yang nggak kurang tahu, Imam Eli adalah imam besar dan juga seorang hakim bangsa Israel. Imam Eli itu menjadi imam besar dan hakim selama 40 tahun di Israel, saudara ya. Jadi kisah tentang Imam Eli itu kalau saudara tertarik, saudara bisa membaca dalam kitab 1 Samuel pasal 2 sampai 1 Samuel pasal 4, saudara. Mungkin saudara bingung, siapa sih Imam Eli gitu. Mungkin saudara kalau tahu, Nabi Samuel, nah Nabi Samuel saudara lebih kenal gitu ya, nabi besar. Nah Imam Eli ini adalah imam yang membimbing Nabi Samuel, saudara ya. Jadi ceritanya tentang Imam Eli ini, ketika itu bangsa Israel itu belum ada raja, saudara. Jadi bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh seorang hakim dan juga imam. Nah, Imam Eli ini luar biasa, saudara. Dia itu memegang dua posisi, saudara. Jadi kalau saat ini tuh dia itu sebagai udah jadi presidennya, pemimpin agamanya lagi gitu, saudara ya. Jadi dia itu adalah orang yang pada waktu itu, orang yang punya kekuasaan tertinggi, saudara. Juga orang yang paling dihormati oleh seluruh rakyat Israel, saudara. Dan pemerintahannya itu tidak main-main. 40 tahun itu saya percaya waktu yang amat sangat lama, saudara ya. Jadi hari ini kita akan belajar banyak dari Imam Eli. Dan yang kedua yang tadi saya sampaikan itu kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Obed Edom, saudara ya. Siapa Obed Edom? Obed Edom itu adalah orang Lewi, saudara ya, dari kaum Gad. Dan kalau kita tahu kaum Lewi itu kan orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, saudara ya, dari 12 suku Israel. Jadi dia adalah seorang suku Lewi. Dan dia juga bertugas jadi penjaga pintu kemah Tuhan. Kalau saudara tertarik, siapa itu Obed Edom gitu ya, ceritanya di mana, itu saudara bisa nanti baca di kitab 2 Samuel pasal 6. Dan juga di bukunya kitab 1 Tawarikh pasal 13, pasal 15, dan pasal 26. Oke, jadi sekarang pertama-tama saya kembali lagi saudara ya, tokoh yang pertama Imam Eli. Jadi kita tahu Imam Eli ini nggak main-main, saudara. Wow, pemimpin bangsa, hakim, karena waktu itu belum ada raja, saudara. Jadi yang tertinggi semua orang itu dalam pemerintahan carinya Imam Eli. Dan nggak cuma itu, dia itu imam besar, saudara. Jadi waktu itu bahasa Israel kan kita tahu, saudara ya, berbicara tentang kehadiran Tuhan itu tabut perjanjian. Satu-satunya orang yang bisa untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara langsung itu adalah imam besar, satu-satunya, yaitu Imam Eli, saudara. Jadi kita tahu di sini Imam Eli itu adalah orang yang amat sangat penting, saudara. Jadi dia itu orangnya diangkat Tuhan dengan sangat tinggi, dan nggak ada orang lain yang lebih hebat istilahnya, saudara ya, daripada Imam Eli, saudara. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, 40 tahun dia memegang posisi jabatan sebagai seorang hakim dan imam besar. Dan Imam Eli, saudara, mempunyai dua orang anak, namanya Hofni dan Pinehas, saudara. Nah, ini sekarang kita mau sama-sama baca, saudara ya, ceritanya tentang Hofni dan Pinehas, saudara ya. Saya akan share. Oke, saudara. Jadi saya kasih judul ini Kegagalan Imam Eli. Kenapa, saudara? Karena di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 14 dan 17 yang akan kita baca. Saya akan bacakan ya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan.
ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Dengan demikian sangatlah besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan, saudara ya. Wah, ini buat saya saudara ya, membaca gitu aja saya tuh takut loh, geli gitu saudara. Ini tuh persembahan yang orang Israel bawa sama Tuhan gitu saudara ya. Nah ini anak-anaknya Imam Eli, berarti kalau bapaknya itu orang yang posisi nomor satu gitu di Israel. Ya anak-anaknya juga pastilah saudara ya, memegang peranan yang luar biasa. Tapi ini anak-anaknya kurang ajar sekali, saudara. Dan kurang ajarnya itu nggak sama manusia loh, saudara. Nggak cuman sama manusia, tapi terlebih kepada Tuhan, saudara. Jadi seharusnya persembahan itu kalau orang Israel membawa persembahan untuk Tuhan, harus dibakar dulu, saudara. Memberikan yang terbaik. Kita selalu berkata memberi yang terbaik. Tuhan mengajarkan diberikan yang terbaik untuk Tuhan, baru setelah selesai, yaitu jatahnya bagiannya para imam, saudara ya, untuk makan. Yang ini enggak, saudara. Bangsa Israel baru mau memberi yang terbaik, mereka sudah diambil duluan, saudara. Belum dibakar, sudah diambil. Itu sedemikian kurang ajarnya anak-anak Imam Eli, saudara. Dan enggak hanya itu, saudara ya. Kalau kita baca lebih lagi, saudara, saya akan share screen-nya, saudara ya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 22 dikatakan Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jadi anak-anaknya nggak cuman kurang ajar dengan mengambil persembahan untuk Tuhan, saudara nggak menghargai Tuhan. Bahkan mereka itu berani tidur dengan para perempuan-perempuan yang melayani di rumah Tuhan, saudara. Wah, dan lanjut saudara ya, di kitab 1 Samuel 2 ayat 23-24, berkatalah ia, ini Imam Eli, kepada mereka itu kepada Hofni Pinehas, kepada anaknya. Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Dan kalau saya nggak pasang semua saudara, kalau semua nanti kelamaan saudara. Tapi intinya Imam Eli itu saudara, nggak apa yang dia lakukan, dia itu cuma ngasih tahu saudara ya. Ngasih taunya anak-anakku jangan gitu ya, nggak baik. Itu aja saudara yang Imam Eli lakukan. Dia itu adalah pemimpin. Dia itu orang nomor satu, saudara. Dan terlebih dia itu kan imam, saudara ya. Kita belajar kan bahwa seorang imam itu kan tugasnya membawa jemaat kepada Tuhan. Dan saya percaya dia walaupun dia imam besar, tapi juga terlebih tugasnya dia adalah imam di dalam keluarganya, saudara. Imam Eli tidak melakukan tugasnya dengan baik, saudara. Kalau kita belajar cerita ini kan Hofni Pinehas ini anaknya, saudara. Nggak mungkin lah kalau anak kecil-kecil gitu main ngambil garpu, main kalau orang bisa tidur dengan perempuan berarti itu kan orang dewasa, saudara. Itu berarti berbicara tentang apa? Berarti Imam Eli nggak pernah mendidik anaknya, saudara. Benar nggak, saudara ya? Jadi kalau sampai mereka melakukan kejahatannya sedemikian rupa, itu berarti karena Imam Eli bukanlah bapak yang baik, saudara. Imam Eli itu tidak melakukan tugas utamanya dia, saudara. Tugas utama Imam Eli, walaupun dia adalah imam besar, itu harusnya membawa keluarganya menghormati Tuhan, membawa mereka untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, saudara. Dan saya percaya ketika waktu itu, saudara ya, kalau kita akan baca lebih lanjut di sini, saudara ya. Oke, nextnya, saudara. Jadi apa akhirnya yang terjadi, saudara? Di kitab Samuel pasal 2:30, di sini Tuhan mengirim seorang nabi untuk memberitahu kepada Imam Eli, saudara ya. Ini firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Ini Tuhan berjanji. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan.
jauhlah hal itu daripadaku. Ini ayat yang sangat penting, Saudara ya. Tuhan berkata, "Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah." Wow, ini ayat nggak main-main, Saudara. Ini Tuhan marah banget gitu kan, Saudara ya. Saudara bayangin Imam Eli harusnya orang yang paling mengerti isi hatinya Tuhan, yang paling mengerti perintah Tuhan, paling ngerti siapa Tuhan, Saudara, dibanding dengan yang lain. Karena dia itu imam besar, Saudara. Tapi dia itu sangat, sorry itu saya sebagai bapak nggak becus, Saudara ya. Bapak yang sangat nggak baik, Saudara. Kak, saya percaya Imam Eli tidak menganggap Tuhan itu terpenting dalam hidupnya, Saudara. Dia nggak menghormati Tuhan. Karena menurut saya kalau kita, Saudara ya, sebagai orang tua menganggap bahwa Tuhan itu yang terpenting kan, kita itu tahu betapa pentingnya keselamatan, hidup yang kekal, Saudara. Nggak mungkin dong saya cuma mau masuk ke surga sendiri gitu. Masa yang penting aku selamat, anak-anakku nggak peduli. Nggak mungkin, Saudara. Saya percaya sebagai seorang orang tua yang baik kalau mengasihi anak-anak kita, Saudara, kita pasti mendingan anak saya yang saya hukum gitu kan. Mendingan anak saya yang saya disiplin di dunia ini. Yang penting supaya mereka itu jadi anak-anak yang baik, yang menghormati Tuhan, dan mereka itu diselamatkan, Saudara. Dan tadi kan dikatakan Tuhan tuh sungguh punya janji yang besar, ajaib, dahsyat, luar biasa dalam kehidupan Imam Eli, Saudara. Bahwa Tuhan itu akan memberkati keluarganya, Saudara. Jadi berkat itu nanti jadi pemimpin yang hebat itu tadi, Saudara. Imam besar nggak cuma Imam Eli. Kalau dia mendidik anaknya dengan hebat dan luar biasa, itu akan turun terus Tuhan, Saudara ya, akan terus turun kepada keluarganya. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik, Dia itu setia pada janjinya. Tapi sayangnya, Eli tidak menghormati Tuhan. Eli itu bapak yang bodoh pol banget gitu, Saudara, sayang sekali gitu, Saudara, ya. Ini bahasanya, sedih sekali, Saudara. Dan itu, Saudara, ya, Tuhan tuh masih baik loh, Saudara. Kalau Saudara baca ini tadi, Saudara, itu di 1 Samuel pasal 2, Saudara. Tuhan kan bilang, "Siapa yang menghormati aku, kuhormati. Siapa yang menghina aku dipandang rendah." Bukannya Eli itu kalau saya gitu, misalnya nih saya dengar gitu, waduh mungkin saya itu akan puasa gitu, berhari-hari saya meraung-raung minta ampun sama Tuhan, anak saya beneran gitu Saudara ya. Waduh dihukum kalau perlu dipenjara nggak apa-apa deh, biar beneran minta ampun. Tapi Eli enggak Saudara. Dia itu do nothing gitu, nggak melakukan apa-apa. Karena apa Saudara? Karena kalau kita tahu Saudara ya, kita baca sekarang Saudara. Sekarang bukan lagi di kitab 1 Samuel pasal 2, tapi ini di kitab 1 Samuel pasal 3. Ini ceritanya ketika Tuhan memanggil Samuel, Saudara ya. Lalu Tuhan memberitahukan kepada Samuel apa yang akan terjadi, Saudara. Berarti ini kan ada jeda waktu, Saudara ya. Ketika Nabi itu memberitahu Imam Eli sebelumnya, dan Imam Eli tidak berbuat apa-apa, dan ini sekarang Tuhan ngomong lagi, Saudara. Nah, ini dia berkata kepada Samuel sekarang Tuhan. Dikatakan, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Nah, ini dosa yang telah diketahui Imam Eli. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Ini sangat penting sekali. Bapaknya tahu, udah dikasih peringatan sangat keras melalui seorang nabi, Saudara ya. Nanti keluargamu tak hukum. Gitu ya kok nggak kapok gitu, nggak belajar gitu, Saudara ya. Dia tidak memarahi, Saudara, dikatakan, Saudara ya. Tapi dibiarkan aja, Saudara. Dan Saudara, ini lanjut. Sebab itu Tuhan berkata, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Wah, mengerikan, Saudara ya, mengerikan. Saudara, kita harus tahu Tuhan itu Tuhan yang amat sangat baik loh. Imam Eli itu dikasih kesempatan berapa lama, Saudara? 40 tahun. 40 tahun ini bukan waktu yang singkat loh, Saudara. Iya nggak sih? Ini pemerintahan loh, Saudara. Dia itu memegang jabatan imam pemerintahan 40 tahun. Waktu yang dia punya untuk mendidik, menghajar anaknya, menghukum, membawa anak-anaknya dekat mengasihi Tuhan itu banyak, Saudara. Tetapi dia tidak menghormati Tuhan, dia meremehkan Tuhan, Saudara.
Sayang sekali, saudara ya. Imam besar yang luar biasa, pemimpin yang hebat, akhirnya hancur. Dan saudara, nggak cuma dia, anak-anak dan keturunannya habis, saudara, karena kebodohan seorang Bapak Imam Eli, saudara ya. Sebab itu kita mau belajar dari Imam Eli, yuk kita jangan jadi seperti dia. Nah, sekarang kita mau belajar dari tokoh yang kedua, saudara ya. Nah, tokoh yang kedua namanya Bapak Obed Edom, saudara ya. Tadi kan kita belajar Obed Edom itu orang Lewi. Jadi Obed Edom ini ceritanya itu pada waktu itu, saudara ya, Raja Daud mau membawa tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan itu mau dibawa ke Israel. Tapi caranya salah. Harusnya kalau membawa tabut perjanjian Tuhan itu kan dipikul gitu ya, saudara, sama imam-imam. Nah, ini Daud mungkin kurang belajar gimana dia salah dibawa naik sama lembu. Diangkat lembu. Nah, ketika lembunya terpelecok gitu, kan goyang gitu. Wah, ada Usa. Usa itu juga orang Lewi, saudara ya. Orang Lewi dia berusaha menahanin gitu, bantuin supaya nggak jatuh. Tapi karena dia itu tabut perjanjian Tuhan itu kudus, saudara ya. Dia mati, saudara. Jadi dia langsung mati. Melihat hal itu kan semua yang di sana gempar takut lah, saudara ya. Wah, Usa mati gitu, kena tabut perjanjian. Pada takut, Raja Daud takut, saudara, nggak berani bawa tabut perjanjian Tuhan ke Israel. Sehingga dibawalah, ditinggal di rumahnya Obed Edom. Obed Edom penjaga pintu kemah Tuhan, dan dia juga orang Lewi, saudara ya. Nah, di rumahnya Obed Edom, saya tanya, kalau saudara jadi Obed Edom, tahu ceritanya gitu, wah Usa baru disambar tabut perjanjian Tuhan mati. Saudara berani nggak taruh tabut perjanjian Tuhan di rumahnya saudara? Benar nggak, saudara? Tapi hebatnya Obed Edom, dia tahu Tuhan yang dia sembah, saudara. Buat Obed Edom, ini kesempatan luar biasa. Tabut perjanjian itu adalah kehadiran Tuhan di rumahnya. Di rumahnya tabut perjanjian Tuhan itu dihormati, saudara. Ya, tadi kan Tuhan bilang, siapa yang menghormati aku akan aku hormati. Tuhan itu pribadi, saudara ya. Tuhan Allah kita itu melihat, saudara. Apa yang kita lakukan melihat isi hati kita. Jadi sama Obed Edom di rumahnya dan keluarganya menghormati tabut Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara ya? Yang terjadi kepada Obed Edom, saudara, dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya, saudara. Wow. Cuman dalam waktu 3 bulan, saudara, Obed Edom dari orang yang biasa-biasa diberkati Tuhan dengan amat sangat luar biasa. Kalau saudara baca lebih lanjut, diberkatinya luar biasa sampai dalam waktu 3 bulan Raja Daud aja bisa dengar loh, saudara. Raja Daud kan pasti kalau misalnya kayak saudara di Jakarta gitu ya, presiden istananya di Jakarta kepresidenan. Mungkin Obed Edom kan nggak di Jakarta, saudara. Tinggalnya mungkin cuman di Jawa Timur atau di Surabaya tadi. Tapi saking luar biasa suksesnya hanya dalam waktu 3 bulan, itu seluruh bangsa gempar lihat berkatnya itu luar biasa, saudara. Wow, itu saudara ya, orang yang menghormati Tuhan. Dan saya percaya saudara keberhasilan Obed Edom ini, saudara ya, nggak cuman karena waktu itu dia menghargai tabut Tuhan, tapi dia Obed Edom itu orang yang luar biasa sebagai seorang ayah, saudara. Dia itu orang yang takut akan Tuhan dan tahu fungsinya, bahwa walaupun dia bukan imam besar, tapi dia itu harus menjadi imam dalam keluarganya, bahwa anak-anaknya mengasihi Tuhan. Kenapa? Ayat yang sangat menarik, saudara. Mari sama-sama kita mau baca. Nah, di sini, saudara, dalam kitab 1 Tawarikh 26 ayat 4 sampai 8. Obed Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yosabat, anak yang kedua, Yoa, anak yang ketiga, Sakar, anak yang keempat, Netaniel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Lebih lagi, saudara ya. Dikatakan anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat, serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semach. Ya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom. Yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Saudara lihat ya di sini, orang-orang gagah perkasa, cakap untuk melakukan pekerjaan. 62 orang jumlahnya. Itu jumlah yang sangat besar, saudara ya. Anak-anaknya 8. Semua dibilang orang-orang gagah perkasa, saudara ya. Dikatakan Allah memberkati dia.
Saudara, kita harus tahu berbicara tentang berkat Tuhan, saudara ya. Berkat Tuhan itu pasti dicurahkan buat orang-orang yang menghormati Dia. Tetapi permasalahannya, apakah engkau siap? Obed-Edom dia sudah mempersiapkan dirinya, saudara. Sehingga kalau kita mikir, gila 3 bulan doang bisa seperti itu. Mungkin berkatnya Tuhan lihat dia udah siap, saudara. Tapi proses untuk dia menjalani semuanya itu, anak-anaknya nggak mungkin dong tiba-tiba dalam 3 bulan sekejap mata langsung jadi orang-orang gagah perkasa. No, saudara. Kalau kan kita sebagai orang tua tahu, saudara, proses mendidik anak itu bertahun-tahun. Mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan, mengasihi Tuhan, mendidik sikap tingkah laku, semua itu kan bertahun-tahun proses. Obed-Edom ini luar biasa, saudara. Dia tahu apa fungsinya sebagai seorang bapak, bahwa dia itu harus menjadi seorang imam. Obed-Edom lebih imam daripada imam besar Eli, sorry. Eli, saudara. Obed-Edom ini lebih menjadi seorang imam, saudara. Dia membawa anak-anaknya ini jadi orang-orang hebat luar biasa, saudara. Sebab itu mari kita mau belajar ya dari 2 orang ini, saudara ya, dari Imam Eli dan dari Obed-Edom. Mari kita mau belajar, jadilah orang-orang yang menghormati Tuhan. Jadilah orang-orang yang menganggap Tuhan itu yang terpenting di dalam hidup kita, saudara. Sebab tadi Tuhan bilang, siapa yang menghormati aku hormati. Kalau engkau nggak menghormati aku, Tuhan akan menghina, akan memandang rendah kita, saudara. Saya percaya, saudara, kita semua mau jadi orang-orang yang dihormati Tuhan. Bayangkan, saudara ya, kalau kita tuh jadi orang yang dihormati Tuhan. Wah, luar biasa, saudara ya. Dan jadi saya akan tutup, saudara, hari ini, pelajaran hari ini, dengan ini, saudara ya. Siapa yang disukai Tuhan? Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan. Dan nggak cuma menghormati, menghormati seperti apa? Menghormati dengan cara menganggap Tuhan itu adalah yang terpenting di dalam hidup kita, saudara. Lebih dari apapun, saudara. Lebih daripada kita menghormati, mengasihi anak-anak kita, pasangan kita, jabatan kita, bos kita, siapapun, saudara ya. Kita itu harus menghormati Tuhan melebihi apapun. Kalau kita menghormati lebih dari apapun, percayalah, saudara, Tuhan itu akan lebih lagi menghargai, menghormati, dan memberkati kita dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita semua boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Saya harap kita semua boleh jadi orang-orang, saudara, yang mendengar firman Tuhan, kita boleh kembali renung-renungkan siang dan malam, dan terlebih kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara ya. Mari kita mau menghormati Tuhan lebih dan lebih lagi. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini mengajar kami. Tuhan, kami nggak mampu tanpa Tuhan. Kami perlu tuntunan dan bimbingan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Engkau, untuk menghargai Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau itu baik dan Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami tahu Engkau punya rancangan ajaib dahsyat dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang setia. Ajar kami Tuhan untuk menjadi lebih dewasa, menjadi pribadi yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.